Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Yunita Agniri Masari, calon guru penggerak Angkatan 9, Unit Kerja SMK Nurul Iman, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada video saya kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara Modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang berbeda. Pendidikan dan pengajaran seringkali dipakai bersama. Sebenarnya, gabungan dari kedua perkataan itu dapat mengeruhkan pengertian yang sebenarnya. Maka dari itu, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti seperti kekuatan batin dan karakter, pikiran atau intelektual dan tubuh anak. Sedangkan, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah bagian dari proses pendidikan dengan cara memberi ilmu atau pengetahuan, serta juga memberikan keterampilan, kecakapan kepada anak-anak yang keduanya dapat memberikan manfaat bagi anak-anak baik secara lahir maupun batin. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan yaitu, yang pertama, saya hanya beranggapan murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran hanya berpusat pada guru atau menerapkan metode teacher center. Yang kedua, saya lebih mengutamakan aspek kognitif, misalnya pembelajaran hanya fokus mentransfer materi pelajaran, dan jika nilai murid sudah KKM, maka pembelajaran dianggap sudah berhasil. Yang ketiga, saya beranggapan ketuntasan materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Sebelumnya, saya tidak memperhatikan apakah murid sudah benar-benar paham dengan materi yang disampaikan atau tidak, karena saya hanya fokus pada ketercapaian materi pelajaran. Saya pun hanya meminta murid untuk menulis dan membaca materi pelajaran, sehingga saya merasa gagal jika murid mendapatkan nilai yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi pada pembelajaran. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, menurut saya, pembelajaran yang saya lakukan ini kurang tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif seperti pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintetis, dan evaluasi saja yang perlu dipelajari, tetapi aspek-aspek lain juga perlu diperhatikan seperti aspek afektif seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Aspek psikomotor seperti keterampilan motorik dan kemampuan fisik, aspek spiritual dan aspek sosial dan budaya. Memberikan kesempatan pada murid untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek pembelajaran. Dengan menerapkan murid sebagai subjek pembelajaran, maka pembelajaran akan berpusat kepada murid atau student center. Dengan begitu, murid mempunyai kebebasan untuk berekspresi, berkreasi, berani mengemukakan pendapat, dan memotivasi murid untuk belajar lebih giat. Guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran yang artinya seorang guru harus memberikan kemudahan belajar atau facilitate of learning kepada seluruh peserta didik agar mereka dapat belajar dalam suasana yang menyenangkan, gembira, penuh semangat, tidak cemas, dan berani mengemukakan pendapat secara terbuka. Guru harus mempelajari karakteristik murid. Setiap anak mempunyai bakat dan minatnya masing-masing, sehingga seorang guru harus bisa memahami karakter murid-muridnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas diantaranya yaitu, yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center.
Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad ke-21 yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya daerah setempat. Yang kelima, mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik, baik komunikasi dengan murid itu sendiri maupun dengan orang tua murid. Dan yang terakhir, menerapkan pembelajaran dengan sistem AMO, yaitu pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Demikian video kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.1. Semoga bisa memberikan inspirasi kepada Bapak Ibu pejuang pendidikan. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.